Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap rasa syukur kita mengawali langkah kita, ibadah kita. Tidak ada lain dan tidak bukan semata-mata bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang paling dalam berangkat dari hati kita. Di samping rasa syukur, kiranya khatib juga patut menyampaikan rasa syukur dan harap akan ampunan Allah. Ini menjadi satu hal yang wajib kita lakukan, karena sampai detik ini kita tak luput dari dosa, sampai detik ini kita tak lepas dari maksiat. Karena itu niat kita ke masjid bukan karena kita merasa jadi orang suci, tapi niat kita ke masjid justru ingin mensucikan diri. Salawat dan salam tercurah senantiasa tak pernah lupa kepada baginda junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kaum muslimin yarhamukumullah, berangkat dari ayat tadi surah Al-Ma'un dan surah Al-Baqarah ayat 215, khatib ingin mengenengahkan tema tentang anak yatim, harta dan ilmu. Tiga hal yang tidak terlepas: anak yatim, harta dan ilmu. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Izinkan khatib memulai dengan sebuah kisah. Seorang ulama bernama Abu Yusuf, seorang ulama besar, murid paling utama dari Abu Hanifah yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi. Abu Yusuf ketika masih kecil adalah seorang anak yatim yang oleh ibunya disuruh untuk berangkat dari rumah setiap harinya ke toko pemintalan benang. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan bekerja dan mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Suatu kali ibu Abu Yusuf mendapati anaknya terlambat sampai ke toko pemintalan benang, dan kemudian ia dapati hari-hari berikutnya juga demikian. Curigalah sang ibu, kemana dulu anakku ini, sehingga dia senantiasa seringkali terlambat untuk bekerja. Padahal Abu Yusuf masih sangat belia ketika itu. Setelah ditelusuri, ternyata Abu Yusuf kecil punya kegemaran baru, punya kebiasaan yang baru yang selama ini belum pernah dilakukan, tak diketahui oleh ibunya. Ternyata perjalanan Abu Yusuf dari rumah ke toko pemintalan benang itu ternyata melewati halaqahnya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi senantiasa mengajar, istiqamah dalam kehidupannya, mengajar dan mengajar. Majelisnya dihadiri ramai, bukan hanya orang biasa, bahkan dari kalangan ustadz, kiai, para ulama hadir untuk menuntut ilmu di majelisnya Abu Hanifah. Maka Abu Yusuf kecil pun penasaran, tempat apa ini kok ramai sekali. Maka dikunjungilah, ditengoklah, hadirlah di dalamnya. Dan ternyata sejak pertemuan pertama, sejak kehadiran awal, Abu Yusuf sudah jatuh cinta. Jatuh cinta terhadap Abu Hanifah, sang guru, calon gurunya. Jatuh cinta kepada hikmah-hikmah ilmu yang teruntai dari kalimat-kalimat lisan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ternyata inilah yang membuat Abu Yusuf terlambat dan akhirnya diketahui sang ibu, dan sang ibu pun akhirnya marah. Tetapi kemarahannya tidak ditujukan kepada anaknya.
Sang ibu pun mendatangi Imam Hanafi, mendatangi sang guru. Wahai tuan, tahukah engkau bahwa anak laki-laki ini, bocah ini adalah anak yatim. Sehari-harinya ia bertugas mencari uang di toko pemintalan benang. Janganlah engkau rusak anak ini, jangan kau rusak kehidupannya. Sang ibu merasa karena himpitan kehidupan, karena himpitan kesusahan yang luar biasa, tidak lain dan tidak bukan yang dipikirkan di dalam hati dan pikirannya adalah anaknya kecukupan makan, anaknya berkecukupan materi. Tidak sempat terpikirkan olehnya anaknya untuk menuntut ilmu. Tetapi ternyata sang ibu tidak menyadari anaknya telah jatuh cinta kepada seorang guru, telah jatuh cinta kepada ilmu. Sekalipun dilarang, sang Abu Yusuf kecil tak pernah berhenti untuk mampir ke tempat gurunya. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cerita pun berlanjut ketika sang ibu marah di hadapan sang guru pun menjawab dengan penuh dengan kasih sayang. Sang guru pun yang hari demi hari melihat Abu Yusuf kecil sangat tekun, punya potensi yang luar biasa. Maka sang guru pun dibukakan oleh Allah dengan ilmu kasyaf melihat masa depan sang anak. Maka jawaban sang guru adalah kepada ibu, wahai ibu tenanglah, kelak engkau akan mendapati anakmu akan mendapatkan hidangan yang disebut dengan faruzaj. Apa itu faruzaj? Faruzaj adalah budaya di Timur Tengah ketika itu. Bangsa-bangsa Arab menghidangkan rajanya dengan hidangan kue-kue yang sangat mewah yang tidak ditemui di pasar-pasar jajanan. Bahkan sang raja pun tidak menyantapnya setiap hari. Maka kata sang guru, anakmu akan menyantap faruzaj. Ibunya mendengar hal ini semakin geram. Gila ini guru, orang susah begini dikatakan mau akan menyantap faruzaj. Semakin marah, semakin tak karu-karuan sang ibu merasakan perasaan. Sudahlah, Imam Abu Hanifah ditinggalkan, namun anaknya juga tak dapat dilarang. Singkat cerita, benarlah Abu Yusuf tumbuh menjadi anak yang cerdas di bawah bimbingan Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dan singkat cerita, sepeninggalnya Abu Hanifah, Abu Yusuf menjadi penggantinya. Dia murid paling utama, dan di masa Harun al-Rashid, seorang khalifah yang menjadi pembuka ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, Harun al-Rashid mengundangnya. Kenapa? Karena Abu Yusuf adalah seorang hakim qudhat. Dia seorang hakim agung di zaman Harun al-Rashid. Diundanglah tamu-tamu kehormatan istana, dan yang paling dihormati ketika itu adalah Abu Yusuf. Dan ketika sampai duduk para hadirin di istana raja, di istana sang khalifah Harun al-Rashid, dihidangkanlah hidangan-hidangan yang banyak. Dan sampailah pada hidangan utama. Abu Yusuf pun bertanya, wahai khalifah, apa ini? Aku tak pernah mendapati ini dimanapun aku berkunjung. Aku baru temui ini di sini. Maka sang khalifah mengatakan, inilah faruzaj, wahai hakim agung. Dan tiba-tiba tersenyum sangat sumringah, tersenyum sangat dalam Abu Yusuf, dan membuat Harun al-Rashid penasaran. Wahai hakim agung, wahai Abu Yusuf, apa yang membuatmu tersenyum tiba-tiba seperti itu? Tidaklah, tidak ada apa-apa. Harun al-Rashid penasaran, beritahukanlah apa yang membuatmu tersenyum. Harun al-Rashid tidak dapat menahan penasarannya, pasti ada sesuatu. Maka diceritakanlah oleh Abu Yusuf, kisah dulu ketika dia masih kecil, aku dilarang oleh ibuku untuk berguru kepada guruku, untuk belajar menuntut ilmu. Tapi guruku meyakinkan ibuku bahwa masa depanku akan hebat, masa depanku akan bagus, nasibku akan baik, dan kelak aku akan dihidangkan dengan sebuah hidangan istimewa yang disebut dengan faruzaj. Dan hari ini betullah apa yang dikatakan guru. Maka sejak itu Harun al-Rashid pun mengumandangkan sebuah kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini di hadapan undangan istana. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, kata Harun al-Rashid. Barang siapa yang pengen kedudukan dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, barang siapa yang menghendaki akhirat juga dengan ilmu.
Wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki keduanya, kedudukan yang terhormat dunia, kedudukan yang mulia di akhirat, fa alaihi bi'ilmi, tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan ilmu. Kaum